Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Hanani, NIM saya 3120183. Baiklah, di sini saya akan memberikan artikel tentang korupsi lahir dan dari penyimpangan standar pelayanan publik. Baiklah, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Pada tahun 2017 lalu mendapatkan nilai 37, kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 38, dan tahun lalu 2019 lalu mencapai 40%. Pencapaian nilai ini juga serta-merta meningkatkan peningkatan negara terakhir menduduki peringkat 85 dari 180 negara. Semakin kecil peningkatannya, semakin baik persepsi korupsi. Penilaian ini dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) yang melakukan kajian tiap tahun. Meski membaik, namun bila dibandingkan negara lain di ASEAN, maka memberantaskan korupsi di Indonesia masih dianggap tidak terbaik sebaik di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang indeksnya di atas Indonesia. Masih tingginya persepsi korupsi di negara kita berbanding harus dengan peningkatan kemudian Indonesia. Masih tingginya persepsi korupsi ini di negara kita berbanding dengan peningkatan kemudahan berusaha yang menduduki tingkat 73 sampai 180 negara. Pada buku pencegahan korupsi yang dikeluarkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tahun 2019 menyebutkan bahwa selama periode 2004 sampai 2019 tindak pidana korupsi ditangani oleh KPK melibatkan 998 orang. Berdasarkan provinsi atau jabatan, sebanyak 31% adalah anggota DPR, 25% pejabat ASN, eselon 1-3 wali kota, bupati, dan wakilnya 12%, dan gubernur 2%. Dengan demikian, berdasarkan profesi dan jabatan, sebanyak 70% ini melibatkan pejabat publik, anggotanya legislatif 1, sedangkan tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari 887 ini sebanyak 564 kasus penyuapan, 1188 kasus pengadaan barang dan jasa, dan sebanyak 46 kasus penyalahgunaan anggota. Tingginya kasus korupsi terjadi didengarkan karena penyimpangan pelayanan publik negara kepada masyarakat tanpa menetapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi adalah tindak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur, dan berpihak penyalahgunaan wewenang permintaan uang. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, standar pelayanan sebagai tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyalahgunaan pelayanan, dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas.